wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore rekan-rekan, selamat sore Bapak Romi, Bapak Yuda. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management. Nah, anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Wid Hartanis, dengan NIM 043, ada Cindy Maulidia dengan NIM 161, ada Misbakul Munir dengan NIM 259, ada Alivia Ananda dengan NIM 302, ada Yudita Dwi dengan NIM 346, dan yang terakhir ada Fatimah Abu Bekar dengan NIM 573. Nah, yang pertama, kita akan membahas Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut ERP. Nah, dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan sering disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, ERP adalah sistem perencanaan perusahaan yang berbasis aplikasi komputer terpadu yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal perusahaan. Sumber daya perusahaan tersebut termasuk aset-aset yang berwujud, keuangan, material, dan sumber daya manusia. Nah, jadi pada dasarnya ERP ini menggabungkan beberapa fungsi manajemen ke dalam sistem yang terintegrasi dan memfasilitasi semua arus informasi pada fungsi manajemen tersebut. Nah, ERP ini dirancang untuk mengotomatiskan proses-proses dasar pada seluruh organisasi melalui database terpusat dan menghilangkan kebutuhan sistem yang berbeda yang dikelola oleh berbagai unit kerja dalam suatu organisasi. Next. Selanjutnya ada keuntungan dalam sistem ERP, yaitu integritas bisnis dan akurasi data yang lebih baik, perencanaan dan manajemen sistem informasi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan pembentukan standarisasi prosedur. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan juga submodul yang mewakili komponen-komponen bisnis. Salah satunya merupakan Customer Relationship Management. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya di sini akan membahas tentang CRM, yaitu Customer Relationship Management. Nah, pengertian CRM atau Customer Relationship Management dalam bahasa Indonesia dikenal dengan manajemen hubungan pelanggan, yaitu integrasi dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menangani interaksi dengan pelanggan. Melalui CRM ini bisa mengetahui informasi paling update seputar pelanggan, mulai dari keluhan, permintaan produk, dan jenis servis yang perlu ditingkatkan. Nah, ada beberapa CRM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kalakota dan Robinson. Menurut Kalakota dan Robinson, pengertian CRM adalah integrasi dari strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi. Yang kedua, ada Loudon dan Traver. Menurut Loudon dan Traver, pengertian CRM adalah proses penyimpanan informasi pelanggan dan merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. Jadi, CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Tujuan dari CRM adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan. Untuk selanjutnya, memberi
mewujudkan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sulit bagi sebuah perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan yang dapat dilakukan pada CRM. CRM menjangkau banyak bidang dalam organisasi, yang termasuk 1. Penjualan, 2. Layanan pelanggan, 3. Pemasaran. Fungsi CRM. Manajemen hubungan pelanggan, apapun bentuk dari customer relationship management yang disebut dengan CRM, sistem dari CRM tersebut harus bisa menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan. Yang kedua, ada memiliki falsafah customer oriented atau yang disebut dengan customer centris. Yang ketiga, dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan. Yang keempat, membuat dasar pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang kelima, ada memberikan dukungan pelanggan yang sempurna, memberikan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang keenam, ada mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang terakhir, ada menyediakan informasi holistik mengenai informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang komponen manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Dalam pelaksanaannya, komponen utama dari manajemen hubungan pelanggan adalah otomatisasi tenaga penjualan atau sales. Force Automatization atau SFA ini dapat membantu para sales preventatif untuk mengelola akun dan track opportunity pelanggan, mengelola data daftar kontak, mengatur schedule kerja, dan lain-lain. Mengacu pada pengertian CRM, berikut ini adalah beberapa komponen di dalam manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan atau customer. Pelanggan ini merupakan semua pihak yang akan, pernah, atau sedang menggunakan jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, maupun maintenance. Yang kedua ada hubungan atau relationship, yakni ketika membangun hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi melalui dua arah. Nah, tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang antara kedua belah pihak, pelanggan dan juga perusahaan. Dan yang terakhir ada manajemen. Manajemen ini merupakan hubungan pelanggan yang berfokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tahapan dalam CRM setelah memahami pengertian CRM. Yang pertama yaitu ada mendapat pelanggan baru atau biasa yang disebut acquire. Hal ini bisa dicapai dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada calon pelanggan. Selain itu, adanya inovasi dan layanan yang menarik juga memberikan peranan penting dalam proses mendapatkan pelanggan baru. Dan yang kedua, ada meningkatkan hubungan dengan pelanggan atau biasa yang disebut enhance. Dalam hal ini, perusahaan berusaha meningkatkan hubungannya dengan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan pelayanan terbaik. Misalnya menerima dan menangani keluhan, memberikan reward pada pelanggan setia. Selanjutnya menerapkan cross-selling atau upselling akan meningkatkan penjualan perusahaan dan mengurangi biaya untuk mencari pelanggan baru.
Nah, yang terakhir ada mempertahankan pelanggan atau yang biasa disebut retain. Tidak ada bisnis yang ingin kehilangan pelanggannya. Perusahaan harus berusaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan cara berusaha memenuhi ekspektasi pelanggan tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada CRM, terdapat dua istilah, yaitu yang pertama Cloud CRM. Cloud CRM juga dikenal dengan sebutan CRM online. CRM SaaS dan CRM on demand yang dikelola di service pihak luar atau penyedia layanan. Server ini bisa diakses melalui browser di internet dan bisa diakses dimanapun sehingga pekerjaan lebih fleksibel. Nah, yang terakhir ada CRM Entity. CRM Entity ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data para pelanggan dalam sistem. Jadi, isinya mengenai database perusahaan, mulai dari nomor telepon hingga catatan lead. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatimah Abu Bakar dengan NIM 2020-310-573 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada penerapan CRM dalam perusahaan. Nah, dalam penerapannya, sebagian besar software CRM didukung fitur lengkap yang mencakup otomatisasi sales, marketing, dan customer service dalam satu platform. Fitur tersebut membantu bisnis dalam mengotomatiskan interaksi dengan pelanggan dan antar anggota tim, memudahkan proses bisnis, dan juga meningkatkan tenaga penjualan untuk melancarkan proses penjualan. Kemudian yang berikut ada cara kerja CRM dalam perusahaan. Itu yang pertama, menyederhanakan alur kerja. Yang kedua, mempermudah pendelegasian tugas. Yang ketiga, mengingat tugas-tugas penting. Yang keempat, monitoring dan melacak penjualan dan kinerja tim. Kemudian yang kelima, integrasi dengan sistem bisnis penting lainnya. Baiklah, ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.